semua yang mungkin baru bergabung ataupun yang sudah bergabung ya untuk bisa refresh kembali untuk bisa lagi melancarkan atau bisa lebih memantapkan kembali hati untuk lebih memaksimalkan program ini. Oke, untuk lebih semangat kita langsung aja panggilkan atau kita persilakan Bapak Ari untuk memulai. Silakan Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Apa kabar? Yang puasa hari ini masih semangat? Waalaikumsalam. Semangat. Masih semangat terus yang puasa. Ayo di mana aja nih? Coba boleh ada di mana aja nih teman-teman semua? Boleh open mic, ada di mana aja kita berada biar kita saling kenal. Jakarta. Jakarta dekat. Ayo mana lagi? Ada yang di luar kota? Ada yang di luar Pulau Jawa? Alhamdulillah di Singapura, Pak. Masya Allah, Singapura luar biasa. Beda bendera nih kayaknya, beda presiden ya. Ada di mana lagi Bapak Ibu? Makassar. Makassar, alhamdulillah. Belum buka ya di Makassar ya? Belum. Oh, belum. Ada di mana lagi? Siapa lagi nih kira-kira nih yang ada di sini nih? Oke ya. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu sehat semua, puasanya, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berbagi dulu ya. Kita mau berbagi bagaimana manfaat dari kuantum metal ini. Oke, saya share. Oke, saya izin close dulu videonya. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, sudah Pak. Oke, Bapak Ibu semua, teman-teman semua, selamat datang dalam perkenalan sistem emas syariah kuantum metal. Ya. Sekarang saya tanya, apakah emas itu hanya sebagai alat lindung saja atau dianggap tidak begitu menguntungkan sebagai instrumen investasi? Nah, makanya nanti akan dijelaskan di sini. Jadi kita harus paham, emas ini sebetulnya apa sih fungsinya? Apa hanya sebagai alat lindung atau juga bisa untuk kita lebih bermanfaat lagi nantinya ya. Ini seperti itu. Oke, sekarang saya mau tanya, tahukah Anda kalau kekuatan emas yang anti inflasi jika digabung dengan konsep syariah terbukti menjadi kekuatan dahsyat untuk meningkatkan aset dan kekayaan kita. Ada yang tahu nggak kalau ternyata emas itu anti inflasi. Kemudian kalau digabung dengan konsep syariah yang kita punya, terbukti menjadi kekuatan dahsyat untuk meningkatkan aset dan kekayaan kita. Ada yang tahu belum? Kira-kira Bapak Ibu, ada yang tahu nggak? Ya, terus kemudian akan bisa lebih cepat, aman, legal, dan syariah. Nah, ini yang istimewanya adalah jadi emas itu ternyata bisa meningkatkan aset Bapak Ibu. Bisa lebih cepat, yang pasti aman, legal, dan pastinya syariah. Seperti apa? Oke. Nah, sekarang saya tampilkan dulu siapa kuantum metal. Bapak Ibu harus paham dulu siapa ini kuantum metal. Ya. Kuantum metal adalah distributor resmi Perth Mint Australia. Ya, jadi kita ini adalah distributor tambang emas milik negara Australia. Jadi kita bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Kita adalah distributor resminya ya. Terus kemudian apa yang kuantum metal tawarkan? Nah, Bapak Ibu harus paham. Apa sih
yang kita tawarkan kepada pada nasabahnya ini adalah pertama, kita ada solusi untuk meningkatkan aset dan kekayaan Anda dengan sistem syariah. Ya. Kenapa kita bilang syariah? Karena di backup 100% emas fisik. Jadi, kalau tidak ada backup, maka kita agak sanksikan syariahnya. Ya. Tapi Quantum Metal ini benar-benar di backup oleh 100% emas fisik. Jadi, emasnya ada Bapak Ibu. Berapapun Bapak Ibu beli, itu emasnya ada. Oke. Terus penting apa sistem? Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu pernah makan ayam goreng tidak? Coba tolong dijawab. Tolong interaksinya. Bapak Ibu pernah makan ayam goreng? Halo? Pernah. Pernah ya? Pernah ya? Coba sekarang saya tanya. Pernah. Ayam goreng yang ada di luar sana, yang ada di salah satu resto, yang mungkin Bapak Ibu tahu ya, yang ada istilah namanya yang kolonel-kolonel itu, terus kemudian sama ayam goreng di rumah, kira-kira sama nggak sih sebetulnya? Sama-sama ayam goreng kan sebetulnya? Yang membedakan apa? Karena mereka itu menjualnya pakai sistem. Malah kemungkinan ayam goreng yang di rumah yang Bapak Ibu masak sendiri lebih enak sebetulnya. Kenapa harga mereka lebih mahal? Karena mereka menggunakan sistem. Ya. Itulah yang membuat. Terus kemudian, bagaimana konsep QM? Nah, kita pun juga ada sistem Bapak Ibu. Cuman sistem kita memang belum ada pesaing sampai sekarang. Yang saya tahu ya Bapak Ibu ya. Kita belum ada pesaing. Makanya ini luar biasa nih Bapak Ibu harus paham konsep dari QM, Quantum Metal ini. Kemudian, nah ini yang luar biasa. Kita memiliki daya ungkit permodalan beli emas fisik 10 kali lebih banyak. Apa itu Pak Ari? Nanti Bapak Ibu akan paham, kita beli emasnya tapi ada bantu permodalan. Nah, kira-kira kalau kita dikasih modal mau ya Bapak Ibu ya? Kita dipinjamkan modal mau ya? Mau. Mau. Cuman terus kemudian apa lagi? Kumpulkan tabungan emas tanpa uang lebih. Nah, ini yang paling menarik Bapak Ibu. Karena jujur, tagline inilah dulu pertama kali yang membuat saya tuh tertarik dengan Quantum. Apa sih? Kok bisa sih punya tabungan emas tapi tanpa uang lebih? Bukannya selama ini kita nabung itu adalah pasti harus punya uang lebih ya, namanya juga nabung. Nggak mungkin kok kita punya tabungan emas tapi kok tanpa uang lebih. Seperti apa kira-kira nih? Nah, ini yang harus kita pahami. Nanti akan dijelaskan. Kemudian, nah ini lagi yang menarik lagi. Ada peluang bisnis dengan potensi income tanpa batas. Wah, ini yang agak-agak kalau dengerin agak-agak gimana gitu ya. Ada peluang bisnisnya nih. Terus kemudian income-nya tanpa batas. Seperti apa sih? Pengen tahu jadinya? Nah, ini yang buat saya menarik. Kemudian, apakah Anda setuju bahwa pentingnya tingkatkan aset supaya bisa tingkatkan kekayaan? Coba, sekarang saya tanya dulu. Setuju nggak Bapak Ibu? Kalau aset kita tingkatkan, kita bisa meningkatkan kekayaan kita. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Kenapa? Tadi mungkin sebelum slide ini Bapak Ibu mungkin pernah saat mendengarkan tadi ada video dari Menteri Keuangan kita. Apa kata beliau? Ya. Apa bedanya sih orang Indonesia sama orang Amerika? Sama kok. Yang membedakan adalah orang kita ya bekerja keras, asetnya tidur. Sedangkan orang Amerika bekerjanya biasa saja, asetnya yang bekerja keras. Seperti apa itu aset bekerja keras? Nanti kita jelaskan. Oke. Ya. Nah, sekarang apakah peluang atau konsep ini sudah terbukti? Nah, akan kita lihat. Nih, ya. Di sini ada satu akun. Ini milik leader kita, namanya Puan Aida di Malaysia. Beliau memulai bisnis ini atau memulai menabung di Quantum ini pada tanggal 18 bulan 2 2021. Ini ada tanggalnya Bapak Ibu ya. Diperhatikan. Beliau memulai dengan 60 gram emas waktu itu dia nabungnya ya investasinya. Terus kemudian kita lihat
dengan tanggal yang sama tapi tahun yang berbeda. Sama-sama tanggal 18 bulan Februari, cuman tahun 2022. Kalau yang sebelah kiri 2021, yang kanan 2022 ya, perhatikan. Coba Bapak Ibu lihat ya. Di kiri 60 gram, setahun kemudian menjadi 23.584 gram. Artinya dari 60 gram bisa menjadi 23 kilo. Bapak Ibu. Dalam waktu 1 tahun. Kira-kira sekarang saya tanya, apakah ada yang mau seperti itu Bapak Ibu? Coba tolong dijawab. Ya, emas kita jadi 23 kilo dari 60 gram. Ada yang mau Bapak Ibu? Mau banget. Mau banget. Nah, bagaimana caranya Pak Hari? Nah, ya, tolong. Makanya saya harapkan Bapak Ibu hari ini kita kosongkan gelas dulu. Kita kosongkan gelas untuk mendengarkan sesuatu yang baru. Karena ternyata kuncinya gini Bapak Ibu. Kalau kita mau sukses di bisnis atau di pekerjaan atau apapun, kita harus berpikirannya positif. Kenapa? Kalau kita dikit-dikit sudah negatif, apa sih? Nggak mau, Itu yang membuat nanti kita tidak akan dapat ilmu, tidak akan mendapatkan sesuatu yang baru. Toh nanti kita nggak suka, tinggal kita buang. Kalau kita suka, boleh dilanjut. Oke, ya ini sudah terbukti ya di sini. Nah, ini adalah salah satu bukti bonus yang tercapai, ya, yang beliau dapatkan, ya. Lihat, tanggal 15 bulan 10 tahun 2022. Di sini terlihat 71.660 US dollar. Ini kalau dirupiahkan berapa Bapak Ibu? Lebih kurang 1 miliar rupiah. Ini bonus yang dia dapatkan dalam waktu 1 hari, pas di tanggal 15. Nah, artinya apa? Puan Aida, leader kita, sudah membuktikan bahwa ternyata memang bisnis di sini bisa menghasilkan yang tanpa batas. Kira-kira ada yang mau punya income 1 miliar per hari, Bapak Ibu? Ada yang mau? Mau. Nah, kalau nggak ada suaranya kayaknya nggak mau nih, atau mungkin tertidur. Mau. Mau ya. Oke. Dan ini juga dilihat ya. Berapa hari kemudian ada suatu acara juga. Berapa income-nya? 269.308,52 US dollar. Ini kalau dirupiahkan berapa Bapak Ibu? 4 miliar. Bayangkan. Ini bukan sebulan, bukan setahun, tapi 1 hari. Kok bisa Pak Ari? Bisa. Dari mana Pak Ari? Nanti dijelaskan. Lanjut ya. Oke, ini hasil tabungan emasnya, saya lewat aja. Nah, sekarang ya. Mengapa kita perlu aset emas sistem syariah kuantum metal? Ini yang Bapak Ibu harus pahami. Kenapa perlu? Satu, nilai uang terus merosot karena inflasi. Ya, Bapak Ibu, tahu namanya inflasi Bapak Ibu? Apa itu inflasi Bapak Ibu? Coba, sekarang saya tanya, kira-kira 10 tahun yang lalu, ya, air mineral aja deh, harganya berapa Bapak Ibu? 10 tahun yang lalu. Boleh dijawab? Kira-kira harganya berapa air mineral yang biasa kita minum? Yang gelas atau yang botol? Halo, kemana suaranya ini? Berapa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Artinya apa? Ternyata ya, apapun yang kita konsumsi itu menurut ahli ekonomi setelah disurvei bahwa setiap 7 tahun harga itu berkurang setengah atau nilai itu berkurang setengah. Contoh yang sekarang 10.000, 7 tahun lagi bisa berharga hanya sekitar 5. Nah, itu tandanya apa? Itu tandanya inflasi karena mata uang itu terkena inflasi. Nah, ini contoh. Tahun 2000, harga emas per gramnya di Indonesia sekitar 72.000. 5 tahun kemudian,
tepatnya 2005, harganya mencapai 118.000. Bayangkan kenaikannya. Kemudian tahun 2010 harganya berubah lagi menjadi 500.000. Ya, 10 tahun kemudian dari 72.000 menjadi 500.000. Sekarang 2024 jadi berapa? Ya, harga kemarin harganya lagi tinggi-tinggi nih, sekitar 1.100.000-an ya, hampir 1.200.000. Bayangkan, itu per gramnya ya. Yang tahun 2000 cuma 72.000, sekarang menjadi berapa? Menjadi 1 juta lebih. Itulah ya kenaikan harga emas. Dan emas itu adalah aset yang aman dan liquid. Apa itu aman? Harganya tidak pernah drop, ya, tidak pernah hancur. Kemudian liquid apa? Kapanpun kita jual, gampang, dimanapun bisa. Artinya mudah, ya. Bedanya dengan properti, emas ini adalah mudah dijual dimanapun. Kemudian konsep syariah di Quantum Metal tidak ada beban cicilan, tidak ada resiko lelang. Nah, ya. Jadi tidak ada beban cicilan, tidak ada resiko lelang. Nah, ini yang menarik. Kemudian kita atau Anda akan dapat gandakan aset Anda menjadi 10 kali ganda tanpa tagihan cicilan. Kok bisa seperti itu, Pak Ari? Nanti dijelaskan. Kemudian, apakah Anda mau? Tolong dijawab ya. Dapat tambahan permodalan beli emas 10 kali lebih banyak, Bapak Ibu. Mau tidak? Oh, Mau banget apa mau aja? mau banget. Mau banget. Alhamdulillah ya. Kenapa? Karena kita nanti modal yang kita dipinjamkan itu tidak perlu dicicil, Bapak Ibu. Wow, menarik ya. Biasanya namanya orang minjemin modal pasti ada cicilannya, harus dikembalikan. Tidak, ya. Terus kemudian kalau kita tidak bisa mengembalikan, tidak akan dilelang emas kita. Wow, keren lagi, ya. Terus kemudian apa lagi? Kemudian uang kita tidak ada resiko hilang. Jadi berapapun uang kita tidak ada resiko hilang. Ini yang menarik. Kemudian apa lagi? Keuntungannya sudah pasti 10 kali lebih besar, ya. Keuntungannya jadi 10 kali lebih besar. Kemudian apa lagi? Karena dan kita bisa beli emasnya lebih murah dibandingkan kita beli di toko emas. Kenapa? Karena emasnya kita emas digital, ya. Tapi emas fisiknya tetap ada, ya. Ya, emas fisiknya tetap ada, cuman lebih murah karena kita sebagai Quantum Metal tadi apa saya bilang sebagai distributor emas, jadi harganya juga lebih murah dibandingin di pasaran. Kemudian mengembalikannya saat nanti Anda atau kita sudah menjual. Jadi cicilan yang harus kita kembalikan nanti kita kembalikan saat kita sudah jual atau sudah untung. Jadi bukan dari awal sekarang kita jual dibayar. Jadi kapan kita mengembalikannya nanti pada saat kita sudah jual. Oke. Sekarang saya tanya lagi, apakah Bapak kita mau punya tabungan emas walaupun tidak punya uang lebih? Mau tidak Bapak Ibu? Oh, Mau ya. Gimana caranya? Emas kita konversikan menjadi uang tunai. Nah, ini program ini mirip-mirip dengan di Pegadaian Bapak Ibu. Kalau kita punya emas, kita bawa ke Pegadaian, nanti akan dikonversi ke nilai rupiah. Berapa saat itu rupiahnya? Nah, jadi gadai ya sebetulnya ya. Cuman enaknya tidak perlu yang kita gadai itu tidak perlu ada tagihan cicilan Bapak Ibu. Kemudian kapan ngembaliinnya uang pinjaman yang kita dikasihkan ke kita? Kalau saat nanti sudah untung kita jual baru dikembalikan. Nah, kemudian kalau nggak bisa nyicil gimana? Tidak ada resiko lelang. Bapak Ibu, ini menarik ya. Kita tidak ada resiko lelang. Kemudian, nah ini lagi yang tanpa bunga berbunga. Artinya uang kita benar-benar tidak kena riba atau
emas kita tidak ada riba karena tidak ada bunga berbunganya, Bapak Ibu. Ini yang bikin saya sangat. Oke. Kemudian tidak ada beban dan tidak tanpa kontrak. Apa itu kontrak? Contohnya, Bapak Ibu pernah tahu namanya deposito ya. Deposito, kita investasi deposito itu ada kontraknya Bapak Ibu. Ada yang kontrak per bulan, per 6 bulan, ataupun per tahun. Kalau kita butuh kontraknya belum habis atau belum selesai, kita tidak bisa jual, tidak bisa ambil. Tapi di kuantum ini, kapanpun kita jual terserah kepada kita masing-masing. Jadi kontraknya adalah kita sendiri yang menentukan kapan harus kita jual. Oke, sekarang hanya di sistem ini, Bapak Ibu nantinya bisa menjadi pedagang atau pebisnis emas. Bapak Ibu akan diajarkan kalau yang berminat ya, boleh menjadi pedagang atau pebisnis emas. Bagaimana caranya Pak Ari? Tanpa penghasilannya akan dapatkan tanpa batas seperti tadi ya. Puan Aida bisa mendapatkan 1 miliar per hari karena beliau menjadi pebisnis atau pedagang emas. Kemudian kita pun punya sistem yang handal. Kenapa handal? Karena sudah terbukti Bapak Ibu. Sistem ini sudah dijalankan lama, bukan baru kemarin sore. Dan sudah ada hasilnya. Tadi contohnya ya, bisa menghasilkan punya income 1 miliar per hari minimal. Nah, artinya handal Bapak Ibu. Kemudian, kita pun kalau bergabung tidak perlu membayar modal franchise. Ini yang kadang-kadang ditakutkan oleh para pebisnis. Kenapa? Saat ini saya tidak punya uang, Pak. Mau bisnis lagi tidak punya modal. Nah, di sini tempatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa punya sistem yang handal, penghasilan tanpa batas, tanpa perlu bayar franchise. Jadi modalnya apa? Modalnya adalah keyakinan. Dan Bapak Ibu juga harus banyak belajar. Nah, salah satunya hari ini adalah sistem yang harus kita ikuti adalah pembelajaran Bapak Ibu. Dan juga ternyata Pak, setelah saya belajar juga dari Puan Aida adalah kita belajar itu juga ternyata harus banyak berbagi. Apa itu berbagi? Berbagi ilmu, ya berbagi manfaat. Kadang-kadang kita suka lupa sama namanya perusahaan Allah. Kita selalu ingatnya dengan perusahaan manusia. Apa itu perusahaan Allah? Perusahaan Allah adalah perusahaan di mana kita investasinya di perusahaannya Allah. Perusahaannya milik Allah. Nah, itu dengan banyak berbagi Bapak Ibu. Oke, kemudian dahsyatnya adalah emasnya disediakan. Gimana Pak Ari? Nggak bayar modal franchise, tapi stok emasnya disediakan. Betul. Berapapun Bapak mau jual, berapapun orang pembeli mau beli lewat kita siapkan. Mau 1 kilo, siap. 2 kilo, apalagi. Ya. Bahkan sampai per ton pun kita juga siap. Kalau memang itu. Nah, luar biasa ya. Kemudian, tanpa toko dan tidak perlu bayar gaji karyawan. Ini yang paling menarik. Kenapa? Yang namanya pedagang, namanya pebisnis biasanya harus punya lapak atau punya toko. Kenapa? Kalau nggak punya toko, siapa yang bisa lihat? Siapa yang bisa beli? Mau beli kemana? Dan kadang-kadang toko kalau mau aktif ya dibuka misalnya 8 jam atau 9 jam sehari, kadang-kadang kita jaga sendiri juga repot. Harus ada gaji, harus ada karyawan. Tapi di sini kita tidak perlu toko dan tidak perlu karyawan. Nah, ini menariknya. Kemudian, ini juga yang harus Bapak Ibu pahami. Apakah perusahaan ini aman dan bisa dipercaya? Satu, seperti apa perusahaan yang Anda percaya? Jadi gini Bapak Ibu. Kalau kita ikutin satu sistem, ya, atau ada seseorang menawarkan kita suatu program, apapun, Bapak Ibu harus yakin dulu. Yakin sama yang mengajaknya, juga yakin sama perusahaannya. Harus yakin Bapak Ibu. Jangan-jangan ini saya berusaha di situ, ngajak-ngajak orang, presentasi ke orang, atau sharing ke orang, ternyata perusahaannya nggak lama kemudian tutup. Waduh, apa kata dunia? Jangan sampai kepercayaan
orang, gara-gara perusahaan yang kita masuki tidak meyakinkan Bapak Ibu di mata teman-teman, sahabat dan kerabat bahwa jangan ikut Pak Hari. Pak Hari kalau bisnis ngajak bisnis perusahaannya tutup, merugi. Nah, kalau cuma tutup tidak merugi tidak apa-apa Pak Bapak Ibu. Tapi kalau sampai merugikan orang, wah bahaya. Nah, seperti apa perusahaan yang bisa dipercaya? Nah, kita harus paham dulu. Ini ya. Ini konsep-konsep Bapak Ibu yang harus pahami. 1, punya izin lengkap. Dan kantornya harus jelas. Nah, Bapak Ibu harus tahu. Kecuali kalau yang di daerah ya mungkin karena belum pernah ke Jakarta, karena kantor kita di Jakarta ada, dan kemudian juga kita sudah buka juga di Kota Medan. Ya. Bapak Ibu yang ditinggal di Jabodetabek, wajib harus tahu, harus lihat kantornya. Di mana itu? Di Plaza Indonesia, di The Plaza ya. Bapak Ibu harus datang, lihat perizinannya. Ada nggak? Terus kemudian, yang kedua Bapak Ibu juga harus lihat perusahaannya sudah berdiri lebih dari 5 tahun belum? Bukan berarti yang baru 1 tahun 2 tahun perusahaannya bermasalah, tidak. Tapi kalau perusahaannya sudah lebih dari 5 tahun, artinya sudah teruji Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini yang paling dahsyat, diakui oleh lembaga negara. Kalau suatu perusahaan oleh negara saja diakui, artinya perusahaan ini bukan perusahaan main-main Bapak Ibu. Ya, perusahaan yang benar-benar terbukti. Ya. Kemudian juga bekerja sama dengan perusahaan besar. Jadi perusahaan itu kalau kita ikut satu perusahaan atau ikut satu sistem tapi mereka bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, saya contohkan apa saja sih, itu ada membuktikan bahwa perusahaan ini bukan perusahaan ini perusahaan serius. Oke, saya tunjukkan satu-satu buktinya. Oke, Quantum Metal sudah berdiri 11 tahun lebih. Ini perizinannya. Sudah dari tanggal 30 Juli tahun 2012. Artinya Quantum Metal ini sudah 2 kali melewati masa 5 tahun tadi. Ya, dari 2012 sekarang ke 2024, kalau saya lihat sih sudah 12 tahun ya. Artinya sudah melewati 5 tahun. Artinya luar biasa ya. Baik-baik saja. Kemudian distributor resmi perusahaan emas Pertmin Australia. Ini Bapak Ibu bisa cek dan harus cek. Cara mengeceknya bukan Bapak Ibu ceknya di webnya Quantum Metal, tapi Bapak Ibu buka webnya Pertmin Australia. Ya, Bapak Ibu cek ya. Karena sekarang teknologi sudah canggih Bapak Ibu. Di handphone pun kita bisa ngecek. Benar nggak sih Quantum Metal itu? Jangan cuma ngaku-ngaku aja distributor, tapi benar nggak ada namanya di webnya di Pertmin Australia? Ternyata ada Bapak Ibu. Nah ini udah saya bukakan ya, nanti Bapak Ibu bisa cek juga ya. Terus kemudian, dan ternyata di sana kita menjadi eksekutif distributor. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ini di webnya Pertmin ya. Kemudian, tadi Bapak Ari bilang perusahaan-perusahaan besar bekerja sama apa aja, dan ternyata bank-bank syariah di Malaysia beli emasnya ke Quantum Metal. Apa aja itu Pak Ari? 1, kita ada Bank Muamalat Malaysia. Kemudian ada Afin Bank, ini bank syariah ya Bapak Ibu. Kemudian ada Alliance Bank. Pak Hari kok bisa ngomong begitu? Buktinya apa Pak? Buktinya Bapak Ibu tinggal coba buka di web perusahaan masing-masing. Karena nggak mungkin kita ke sana, karena kita bukan di Malaysia Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu buka Bank Muamalat Malaysia, cari webnya. Buka Bank Afin Bank Malaysia, buka Alliance Bank Malaysia. Benar nggak sih distributornya beli emasnya ke Quantum Metal? Nanti di sana terbukti, bisa dilihat ya. Dan juga ada bank-bank lainnya. Terus kemudian apalagi Pak Ari? Ya, selain itu, ini kan dari perusahaan Malaysia. Ada nggak perusahaan yang mendunia, Pak? Ada. Nah, ternyata kita didukung oleh namanya Bullion Bank. Jadi permodalan-permodalan tadi yang ditawarkan, kita ditawarkan dipermodali oleh Bullion Bank. Apa itu Bullion Bank? Ada yang belum pernah dengar? Apa sih Pak Ari Bullion Bank? Bullion Bank itu ternyata adalah bank ya yang khusus
menjual atau transaksinya dengan logam mulia, ya, dengan emas dan perak dan sebagainya, dengan logam mulia. Jadi bukan uang transaksinya di bullion bank, dan bullion bank ini sudah ada di seluruh dunia. Di Indonesia insya Allah akan buka ya tahun ini, karena memang diminta untuk dibuka juga, karena kita juga punya tambang emas, tapi bullion banknya kita belum punya. Kemudian, nah ternyata ya kita juga menjadi pemegang saham terbesar di tambang emas Besra Gold. Bagaimana cara ngeceknya? Bapak Ibu bisa ngecek di Yahoo Finance atau di Bloomberg. Nah, ini adalah web-web yang memang tidak ada hoax di sini ya. Bisa dicek berapa besar saham kita di sana ya. Bapak Ibu bisa cek ya. Ternyata kita sebagai pemegang saham besar di tambang emas Besra Gold ya. Kemudian, nah semua transaksi perusahaan tercatat di bursa atau di audit. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Jadi apapun kita beli, berapapun kita beli, tercatat di Soraka Global Research. Ya, semua transaksinya. Ya. Kemudian kalau di Indonesia kita tercatat di Jakarta Future Exchange. Jadi semua pembelanjaan Ibu beli emas, jual belinya, semua ada transaksinya dan ada sertifikat, semua tercatat. Ya, nah kalau kira-kira perusahaannya ini mencatat, artinya perusahaan ini serius Bapak Ibu. Ya, transaksi semua tercatat. Kemudian, nah ini juga, tadi Pak Ali bilang syariah. Apakah lembaga ini syariah? Ternyata kita pun diaudit oleh yang namanya lembaga syariah advisor adalah Tawafuk ya, konsultasi. Dan kemudian ini untuk syariah dunia ya Bapak Ibu ya. Ini ada di Dubai. Kemudian juga diaudit oleh lembaga syariah dunia dan dapat sertifikat patuh syariah dari AAOIV. Ya, ini untuk syariah standar. Kemudian ini juga ada di Bahrain, Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga, nah ini yang saya bilang, ini bekerja sama dengan bank terbesar di dunia. Apa itu? ICBC Bank. Ya, Bapak Ibu, kok Pak Ari bisa bilang bank terbesar? Coba aja cek di Google. Saat ini bank terbesar di dunia apa? ICBC Bank milik China. Ya, apa? Ternyata mereka membuat namanya Panda Gold, produksinya itu dibelinya di Quantum Meta. Biasa ya. Bank dunia saja, bank terbesar di dunia saja mempercayakan membeli logam mulianya, membeli emasnya ke Quantum Metal. Karena apa? Karena kita adalah distributor resmi, bukan hanya pedagang biasa, tapi kita distributor perusahaan besar. Pertman itu perusahaan nomor 2 terbesar di dunia loh Bapak Ibu, ya. Tambang emas terbesar. Kemudian, nah, bekerja sama dengan BUMN negara Malaysia. Ini yang menarik. Sekelas BUMN aja bekerja sama ya, yang namanya Aranur Tekun. Kalau di Indonesia namanya Penggadean, ya. Kita lihat ya, Penggadean di setiap kota pasti ada. Dan di sana pun ya, Aranur Tekun pun di setiap kota Malaysia juga ada. Dan karena kita bekerja sama ya, member dari Quantum Metal pun apabila membutuhkan fisik dari logam emasnya bisa ngambil di Aranur Tekun Bapak Ibu. Kenapa bisa ngambil situ? Karena kita sudah kerjasama dan mereka menjual juga produk-produk dari Quantum. Bisa dicek webnya ya. Oke. Kemudian kita pun meletakkan jaminan stok emas kita di Bring Singapura. Ini perusahaan besar mendunia dan sudah ada dari tahun 1859, dan Bring Singapura ini dipercaya oleh lebih dari 100 negara di dunia untuk menjaminkan atau menaruh emasnya di sana ya, di Malaysia di Singapura, maaf. Dan ini diasurasikan oleh Lloyd's of London. Jadi Bapak Ibu, kita negara-negara dunia ini kalau mau transaksi emas, bukan emasnya dikirim antar negara, tidak. Tapi transaksinya di Bring Singapura ini. Karena ini sudah dipercaya, dan pemerintah Indonesia pun naruh emasnya, ya, cadangan emas kita dititipkan di Bring Singapura. Jadi bukan perusahaan kecil ya, perusahaan dunia ya. Oke. Kemudian yang pasti kita tidak ada beban sistem, yang paling menarik.
Kenapa menarik? Karena kalau perusahaan tidak mempunyai beban sistem, perusahaan itu bisa bertahan lama, bisa long time. Kenapa? Karena berapapun yang dikeluarkan, kita ambilnya bukan dari sistem, bukan dari perusahaan. Jadi nanti keuntungan Bapak Ibu, kenaikan harga emas Bapak Ibu dibayarnya bukan dari perusahaan, tapi memang benar-benar dari market, dari keuntungan, ya. Jadi tidak menjanjikan profit. Jadi quantum metal, jangan salah Bapak Ibu ya. Quantum metal itu tidak menjanjikan profit sama sekali. Misalnya bergabung nanti ada profitnya sekian persen. Bukan itu. Kita tidak menjanjikan profit sama sekali. Dari mana? Member mendapatkan keuntungan karena kenaikan harga emas di market. Jadi, harga emas naik, kita dapat untung. Kalau harga emas turun, tunggu, rugi? Tidak. Jadi bukan berarti emas turun kita rugi, harga emas kita untung. Artinya, kalau harga emas lagi turun, kitanya menunggu untuk naik. Ya. Kemudian, perusahaan pun juga mendapat keuntungan dari member membeli emas karena perusahaannya akadnya dengan kita adalah jual beli. Itu syariahnya Bapak Ibu. Ya. Kita adalah jual beli. Ya. Kemudian, oke. Berikutnya untuk produk ya bisa dilanjut oleh silakan dilanjut oleh Bu Anissa. Silakan Bu Anissa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, saya Anissa, salam kenal, salah satu konsultan quantum metal juga. Mohon maaf sambil belajar ya. Saya off kameranya ya. Oke teman-teman, saya lanjut dari apa yang sudah disampaikan Pak Ari tadi bahwa keuntungan dari quantum metal sendiri itu bukan hanya sekedar kita itu memanfaatkan belanja hangus atau dan lainnya. Nah sekarang kita kenalan dulu dengan produk quantum metal itu sendiri ya. Nah quantum metal itu diberi satu sistem yang memang luar biasa ya menurut saya, karena saya ketika kenal quantum metal betul-betul langsung jatuh cinta ya. Nah, di quantum metal ada fasilitas GCA atau Gold Convert Account, di mana Gold Convert Account ini adalah satu fasilitas yang bisa digunakan untuk mengkonversikan ya nilai uang kita, ini nilai emas kita dengan uang kita ya, dengan uang. Oke. Jadi konversi emas mungkin gini loh, kalau gadai kan kesannya bukan nggak syariah ya, kurang syariah. Jadi bahasanya convert lah ya, konversi, bahwa mengkonversikan emas yang kita beli dengan uang tunai atau mirip-mirip gadai ya gitu ya. Lalu GCA ini tidak ada cicilan, tidak ada harus beban cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan seperti di Pegadaian. Kalau di Pegadaian kan kita titip emas, lalu ketika kita butuh dana diberikan dana sejumlah dana oleh Pegadaian dan kita harus mencicil. Nah, kalau di sini tidak ada cicilan. Tidak ada juga pembayaran kembali saat Anda sudah jual emas. Misalkan ketika emas kita jual, kita dapat uang ya 85% tadi, tidak ada harus membayar kembali gitu kan. Tapi kalau di Pegadaian otomatis kita harus membayar. Kalau kita tidak bayar ada resiko lelang. Nah, kalau di sini tidak ada resiko lelang ya teman-teman. Lalu manajemen fee-nya per tahun itu 3,5% saja. Nah, 3,5% ini dikeluarkan dihitung
satu kali saja dan itu diambil di depan karena keuntungan dari Quantum Metal mengambil 3,5%. Nah, tidak ada kontrak, lalu terminate kapan saja. Kita siap terminate kalau merasa mungkin sudah ada profit, kita bisa terminate sesuai dengan yang kita inginkan karena kita yang pegang rekeningnya. Nah, semakin banyak konversi yang kita lakukan, maka semakin banyak tabungan emas. Contoh nih, dalam keseharian kita, terutama emak-emak nih ya, emak-emak kayak saya ini kan emak-emak. Ketika dapat uang dari suami, lalu kalau selama ini dapat uang, kita buat belanja bulanan setiap bulan, maka bila ada sisa kita tabungkan di akhir bulan. Tapi kebanyakan sih ujung-ujungnya nggak ada sisa, jadi nggak nabung juga. Nah, ketika ada fasilitas ini, luar biasa ya. Ketika kita dapat uang dari suami, maka kita langsung belikan GCA-kan, beli GSA, beli emas, lalu kita GCA-kan 85%-nya, maka 85% itulah yang saya gunakan untuk belanja. Dan ternyata bisa juga kok, ternyata kok bisa ya, ternyata saya memanfaatkan 85% untuk pengeluaran, tapi tetap bisa punya emas. Luar biasa ya teman-teman. Nah, miliki tabungan emas tanpa uang lebih. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Ternyata dari uang pemberian suami, ya segitu-gitu aja yang dikasih, karena kita menggunakan cara yang cerdas, ya, kita memanfaatkan beli emas dulu, baru kita GCA-kan dan kita dapat uang, dan yang kita gunakan adalah 85% yang kembali ke rekening kita. Anggap saja yang 15% itu uang yang nggak ada lah gitu ya. Tapi justru yang 15% itu yang nanti akan membangun aset baru. Nah, jadi kalau menurut emak-emak kayak saya, memanfaatkan belanja hangus itu, nah itu contohnya. Jadi beli beras, beli apapun bisa dikonversikan ke emas ya. Langkah memiliki tabungan emas tanpa uang lebih. Misalkan nih teman-teman ya, misalkan emak-emak nih, emak-emak yang lumayan lah ya ceritanya. Dikasih uang nih sama suami nih 10 juta per bulan. Nah, di GSA kan nih beli emas 10 gram karena kita anggaplah per gramnya 1 juta biar gampang hitungnya karena kan ini kan memberikan contoh aja ya. Jadi 10 juta per bulan dikasih suami, kita belikan emas aja dulu. Nah, kita belikan emas, lalu kita konversikan ke GCA. Kalau kita ke Pegadaian, 10 juta kucuk-kucuk datang ke Pegadaian, minta uang, dikasih sih uang sama Pegadaian, tapi harus mengangsur, harus bayar cicilan, kita juga ada resiko lelang kalau nggak bisa bayar. Nah, kalau ini, kita di sini nggak perlu kita harus bayar. Anggaplah setiap bulan kita dikasih 10 juta nih, berarti setiap bulan, kita bulan pertama dikasih 10 juta, kita beli emas 10 gram. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan seterusnya. Kalau dihitung bulan, berarti kita sudah punya 10 gram dikali 12 bulan sebesar 120 gram. Ya. Nah, totalnya. Tapi kalau kita misalkan simpan uang ya tanpa ada tagihan cicilan, tanpa resiko lelang, nah di sini juga tidak kita tetap bisa belanja karena kita sudah GCA. GCA 85% ya udah GCA itu yang kita manfaatkan. Yang 15% yang disimpan tetap melindungi emas kita yang 10 gram. Ya, apakah punya tabungan emas? Tetap punya tabungan emas. Mana yang lebih untung teman-teman? Kira-kira nabung emas cara GCA atau nabung emas beli emas biasa? Kira-kira teman-teman tertarik beli yang mana? Nggak ada suaranya. Jangan-jangan saya ngomong sendirian ini. Di GCA, Bu. GCA, Bu. Kalem, Bu. Banyak orang, Bu. Ini sinyal nih. Sinyal ya, oke, banyak orang, nggak bercanda Pak Herman. Ya. Jadi kalau kita misalkan hitung tabungan emas kita dengan 15% saja, gitu ya, artinya kalau 15% dari 10 juta itu kan cuma 1,5 juta. Artinya kalau emasnya per gramnya 1 juta, berarti kita cuma nabungnya 1.500.000, 1,5 gram.
Nah, dalam 12 bulan kita cuma punya 18 gram kalau kita nabung emas fisik ya teman-teman. Bedanya jauh banget ya teman-teman ya. Kita nabung emas fisik dengan sama-sama nilai uangnya 10 juta. 10 juta dapatnya 10 gram. Tapi kalau kita beli emas itu dengan harga 1,5 yang kita simpan, kita cuma dapat 1,5 gram. Jadi sangat-sangat luar biasa ya teman-teman ya. Kira-kira yang ada di sini masih baru semua atau sudah melakukan GCA semua? Sudah, Bu. Ada yang udah, ada yang belum. Ada yang udah, ada yang belum. Yang udah berarti sudah cerdas mengelola keuangannya. Yang belum, insya Allah dipahamkan lagi. Karena ketika kita menunda, maka di situ sebenarnya rugi sih enggak, tapi enggak untung aja gitu ya. Nah, di sini, kok nggak jalan ini? Jalan. Oke. Kok nggak jalan? Bentar ya, maklum. Kayaknya yang di saya rada-rada. Rada-rada. Asal jangan orangnya rada-rada ya. Ya udah, program ininya ada nggak, muncul nggak? Masih Yang slide, tadi, Bu. masih yang tadi. Slide-nya masih yang tadi, Bu. Bukan, slide-nya yang ini ngaco. Bentar ya teman-teman, soalnya slide-nya di tempat saya nggak bergerak. Seperti dia tertidur. Oke teman-teman, sambil menunggu slide dibetulin dulu. Jadi intinya bahwa kalau saya emak-emak nih ya, saya selalu bilang sama, saya versi emak-emak aja. Bahwa selama ini mungkin kita terima uang dari suami, yang kita gunakan, ya udah, kalau ada sisa kita tabung. Tapi sekarang setelah tahu quantum metal ya, luar biasa. Saya pun sekarang apa-apa udah GCA belum? Apa-apa udah GCA belum gitu kan. Jadi rasanya karena sudah terbiasa, rasanya ada yang kurang kalau nggak GCA teman-teman. Aduh, sorry bentar ya. Kenapa ya? Kenapa Pak Herman? Help. Ya, kenapa Bu? Kayaknya sinyal saya deh, Pak. Bentar. Ibu ulang share screen aja, Bu. Klik lagi share screen. Oke. Berarti Nah, next. itu udah loading. Nah, udah terlihat kok. Tinggal pilih. Ya, tinggal next. Dah. Bentar ya, maaf ya. Jadi teman-teman di sini rugi kalau tidak memanfaatkan GCA teman-teman ya, karena fasilitas ini luar biasa, nggak ada di tempat lain dan pastinya di sini menguntungkan buat kita semua. Jadi uang yang kita sisihkan 15% justru uang itu yang akan bertumbuh nantinya menjadi satu aset baru yang di kemudian hari justru akan menjadi kalau ibaratnya kita nanam itu kita bisa panen sesuatu lah, nanam dulu gitu ya. Nah sekarang program atau produk kedua dari Quantum Metal adalah GAE atau Gold Asset Enhance. Ya, di sini pembiayaan atau permodalan membeli emas fisik, Anda cukup menyetor 10% down payment-nya, konsep pembiayaan seperti beli rumah. Jadi mungkin kalau beli rumah kasih DP 10%, tapi kalau di sini dengan DP 10% tapi bisa berkali-kali gitu hasilnya ya. Program pembiayaan ini juga ada di bank syariah, namun ada beberapa perbedaan yang bisa Anda pahami. Di sini ada pemahaman transaksi GS10 dulu ya. Di sini modal untuk mendaftar atau membeli GAS10 di sini kalau dihitung secara dolar itu $250. Nah, pembelian dolarnya dihitung harga dolar pada saat kita beli. Misalkan ya di sini karena kita membeli 1 unit, maka permodalan yang diberikan oleh produk GI atau Quantum Metal dari Bullion Bank ini senilai 9 unit. Jadi teman-teman, ketika teman-teman membeli emas dengan
$250, termasuk dengan spread dan lain-lainnya itu nominalnya nanti ditambahkan dengan itu ya. Nah, totalnya dihitungnya bukan senilai 1 unit yang kita beli, tapi dikali 10, yaitu sekitar $2.500. Berarti dikali 10 unit ya teman-teman ya. Yang sudah merasakan ini mungkin nanti bisa testimoni, karena saya pun sudah merasakan luar biasa manfaat dari GAE ini. Nah, hanya kalau GAE ini teman-teman beda dengan program GCA tadi. Kalau GCA tadi itu adalah memanfaatkan belanja hangus atau memanfaatkan uang yang dikasih suami untuk bisa beli emas dulu, baru sisanya kita pergunakan sesuai dengan kita punya kewajiban atau kebutuhan. Tapi kalau di GAE ini tidak bisa menggunakan uang yang tadi yang dikasih suami. Oh, bisa berantem perang dunia persilatan nanti. Kalau langsung dibeliin GAE terus ditanya mau beli beras gimana lagi di GAE, kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Nah, kalau yang di GAE ini adalah uang dingin yang mungkin teman-teman masih bermain bank yang disimpan di deposito mungkin. Nah, boleh nanti ditaruh di sini. Daripada di deposito juga itu kan juga nggak berkah ya, agak riba ya. Jadi coba dialihkan di sini membeli emas GAE, maka teman-teman dapat bantuan ya sebesar 9 unit dari Bullion Bank. Tanpa perlu cicilan bantuan modalnya, dikasih bantuan 9 unit, tapi apakah kita harus bayar ya itu pembantuan itu? Enggak, kita nggak harus bayar. Terus pengembalian modalnya saat emas dijual, ketika nanti teman-teman sudah punya profit atau keuntungan, baru kita diambil kembali sama Bullion Bank. Tanpa kita juga harus membayar cicilan atau mengembalikan membayar administrasi dan segalanya. Jadi dari 1 unit yang kita beli, ketika kita ada profit yang dihitung bukan 1 unit, tapi 10 unit. Jadi kalau kita punya keuntungan, contohnya 10%. Karena kita punya 10 unit, maka tetap kita punya keuntungan 100%. Ya, kira-kira untung apa untung? Oh, tidak ada suaranya. Untung. Perusahaan ada keuntungan jual beli 3% dari harga market dunia. Jadi perusahaan itu di depan menyampaikan bahwa Quantum Metal itu mengambil spread 3%. Itu terbuka di depan di awal teman-teman. Jadi tidak ada yang mengambil di depan di belakang atau pokoknya disampaikan di awal. Jadi semua secara transparan. Jadi 3% diambil di awal. Lalu manajemen fee-nya 3,5% per tahun, sekitar $78,7. Dibebankan harian atau tahun kedua ke atas tidak ada tagihan fee jika belum dijual. Contoh begini, teman-teman punya 1 unit nih. Nah, ternyata teman-teman itu nggak jual-jual 1 unitnya itu sampai 2 tahun. Ya, enggak. Jadi manajemen fee-nya hanya 1 kali aja, 3,5% 1 kali aja. Tapi kebalikannya, jika teman-teman punya 1 unit, ternyata dalam 2 minggu ada profit, teman-teman jual, maka manajemen fee yang dihitung adalah cuma 1 bulan aja, 30 hari berarti, karena dihitungnya harian. Maka nanti sisanya akan dikembalikan, dan modalnya pun akan diambil kembali, bukan dikasih secara cuma-cuma ya. Jadi modal kita yang $250 ditambah 78,7 sekitar $328,7 nilai emasnya, jadi sekitar $2.500 ya. Anda berhak keuntungan 10 unit emas walaupun modal 1 unit. Nah, seperti saya sudah sampaikan tadi, kita itu punya hak atas pinjaman yang diberikan ya, walaupun kita nggak nyicil, kita nggak harus bayar biaya dan sebagainya, kita cuma diambil biaya 3,5% saja dan spread 3%, tapi keuntungan dari 9 unit itu adalah hak kita. Jadi nggak diminta juga sama GM-nya, saking baiknya ya udah keuntungannya monggo diambil aja gitu. Jadi yang penting yang diambil dikembalikan adalah modalnya. Ya, ini contohnya teman-teman ya. Ini GAE 10 1 unit seperti ini, down payment-nya $250, maka dihitungnya
2250 ya, profit rate-nya sekitar 3,5%. Jadi dengan membeli 1 unit kita bukan dapat 5 gram. Kalau anggaplah kalau tadi perhitungan kita 1 gramnya 1 juta, kita bukan hanya dapatnya cuma 5 juta saja, atau $250 itu berapa sih? Mungkin 3 gram something lah ya. Nah, tapi karena kita di sini dihitungnya 10 kali, maka emasnya kita dihitung 38 gram. Enak apa enak? Mantep banget. Enak banget. Banget. Kita cuma punya 1 unit, ternyata kita dihitungnya emasnya sampai puluh-puluhan gitu ya, puluh-puluhan gram. Ya, di sini pembandingan beli GAS10 dengan membeli emas di toko. Nih ada contoh lagi, ketika kita mungkin sebagian orang masih berpikir, mendingan simpen emas fisik aja deh. Gitu kan, buat apa sih beli GAS10? Yuk kita sama-samakan satu frekuensi dulu di sini. Kira-kira nih nanti setelah saya jelaskan bagaimana pendapat teman-teman, mungkin terutama yang masih baru join ya. Di sini kalau kita biasa membeli emas, anggaplah kita membeli 1 unit GAS10 nih ya. Manajemen fee-nya 1 tahun kan sudah tadi ya, 1 tahun. Modal sekitar 5 juta rupiah. Lalu dapat emas sekitar 40 gram. Kenapa? Karena ada pinjaman tadi ya, 9 kali, jadi 10 kali. Lalu kita di sini juga selisih jual belinya sekitar 3% dari harga emas market dunia. Nah, harga emas naik 3% saja sudah kembali modal. Karena apa? Harga emas kalau kita naik 3% saja, karena kita dihitungnya kan 10 unit, berarti dihitungnya 30% loh teman-teman. Saat harga naik, keuntungan jadi 10 kali ya kan, pembiayaan dikembalikan tanpa cicilan, tanpa resiko lelang, maka enak banget teman-teman. Punya emas cuma 5 juta, 5 gram, harusnya cuma punya 5 gram atau 4 gram karena ada biaya, ternyata bisa dihitung 40 gram, luar biasa ya. Beli emas cetakan, kalau kita beli emas fisik ya, beli emas fisik senilai 5 juta rupiah nih. Sama, dapatnya emas juga 5 gram. Karena kan kalau beli emas nggak ada biaya adminnya, karena kita simpan sendiri. Nah, selisih jual belinya 11% dari harga market dunia. Nah, kalau kita nanti mau jual, itu dapat lumayan potongan 11% juga, gede. Harus tunggu harga market naik juga 11%. Dari 5 gram, kita cuma punya 5 gram. Ketika ada kenaikan, kita ada selisih 11%. Nah, artinya kalau kita mau jual, kita harus bisa menjual ketika ada kenaikan 11% dari kita beli di awal. Kalau beli dengan sistem pembiayaan bank, ada cicilan dan tentu juga ada lelang, ada resikonya. Kalau kita pakai, saya mau coba simpan di Pegadaian seperti tadi, taruh aja deh dulu, saya mau butuh uang. Nah, tetap ada resiko lelang ya teman-teman. Jadi keuntungan 10 kali di sini adalah jika naiknya 10%, seperti yang saya sampaikan tadi, maka 10% dikali 10 unit. Karena walaupun kita beli 1 unit, kita tetap punya 10 unit, dihitungnya tetap 100% juga. Ya, bagaimana kalau kita punya 100 unit? Masya Allah ya. Jika 20 unit, nah kita bisa hitung aja nih. Kita hitung-hitung unitnya orang deh dulu sekarang. Tapi itu bisa jadi doa buat kita bahwa saya juga suatu saat bisa punya 20 unit, 30 unit seperti itu ya. Nah, kenaikannya seperti ini teman-teman karena dihitungnya berdasarkan market dunia. Nah, aset enhance GAS 10 kali ini contohnya nih. Kan di sini ada nih profit 80% dalam 41 hari. Masya Allah. Nah, ini juga profit 77% dalam 41 hari. Bayangkan kalau kita simpannya uang emas fisik. Emas fisik yang kita simpan pas kita mau jual ya cuman segitu aja. Karena ya cuman senilai uang yang kita beli, yang kita mampu ya segitu aja, dihitung kenaikan per dari unit atau gram yang kita punya. Tapi karena di sini luar biasa dapat bantuan 9 kali, maka kita punya profit itu luar biasa teman-teman ya. Ini hitungannya. Dan saya pun sudah merasakan teman-teman ketika kemarin beli emas di akhir Februari, 14 Februari, dijual di awal Maret itu luar biasa. Dari 4 akun itu, saya punya 4 akun, totalnya ada 30 unit ya.
itu ada hampir 50 jutaan. Alhamdulillah ya dari semua unit itu. Alhamdulillah berkah, memang luar biasa. Saya juga nggak nyangka, tapi itulah Quantum Metal. Makanya saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Masya Allah, tabarakallah, pagi request, nah ini contohnya juga. Pagi request withdrawal, petang duit dah mendarat. Jadi kalau teman-teman di sini merasa belum paham, nanti boleh tanyakan langsung ke nanti Pak Herman mungkin yang akan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Di sini adalah global bullionnya teman-teman, ini terlalu kecil, saya nggak bisa baca tulisannya, saya lewat aja ya. Bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah bahwa produknya bermanfaat dan menguntungkan ya. Lalu apakah perusahaannya dapat dipercaya kira-kira? Nah, tadi Pak Ari sudah menyampaikan tuh bahwa QM itu izin di Indonesia Bapepti udah keluar, terus bisa jadi salah satu distributor yang dipakai untuk bank-bank dunia dan sebagainya ya, insya Allah ya. Terus di sini apakah sistemnya aman? Insya Allah aman teman-teman, karena di sini juga sistemnya kami terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Quantum Metal ambil fee-nya juga di depan, transparan. Dan apakah potensi bisnis untuk sukses? Nah, potensi bisnis ini luar biasa menjanjikan sukses ya teman-teman. Bagaimana kita bisa sukses itu kembali lagi ke kitanya. Ketika kita percaya, ketika kita yakin, dan kita mau action. Kita udah percaya, kita udah yakin, tapi kita nggak bergerak, kita nggak action, cuma percaya aja, yang nggak bisa sukses juga. Ya, sekarang mungkin tanya jawab saya kembalikan ke Pak Ari ataupun siapa, Pak Herman mungkin yang akan Pak Herman mau menjawab pertanyaan apa? Ya, silakan. Ya, silakan ini dulu dibacain pertanyaannya. Oke, Pak, pertanyaannya. Ini ada Pak Herman ya teman-teman. Pak Herman ada leader kita semua, jadi beliau yang akan menjawab pertanyaannya. Kita sepertinya nggak ada yang bertanya. Ini nggak ada yang bertanya karena nggak paham, yang lagi menjelaskan ini nggak jelas, atau karena memang udah pada pinter ya? Baru nongol. Pinter nih. Kalau udah pada pintar, tapi nggak bisa transaksi ini gimana gitu. Kalau udah pada pinter, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah ya. Jadi Kanisa di sini ada Pak leader kita, Pak Herman. Boleh open mic aja yang mau tanya, karena saya baca di sini kok nggak ada pertanyaan ya. Monggo silakan yang mau bertanya. Di sini langsung open mic, langsung tanya sama Pak Herman mengenai produk GSA, GCA, atau GAE yang tadi sudah disampaikan. Monggo Pak Herman. Ya, silakan. Jika ada pertanyaan langsung open mic aja sambil kita menunggu waktu berbuka. Kalau gitu saya izin, saya mau ke dapur. Nah, silakan Bu. Pak Ari yang lanjut ya Pak. Oke, nanti lanjutannya saya. Oke. Oke, teman-teman, ada yang bertanya silakan. Jangan malu-malu, open mic-nya. Mumpung ada leader luar biasa ini akan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Ya. Mau bertanya? Ada peserta barukah hari ini? Bapak, ada yang baru di sini, Bapak Ibu? Nggak apa-apa, jangan takut, walaupun tidak tampilkan video, minimal suaranya dikeluarkan. Ada yang baru hari ini ikut Zoom, Bapak Ibu? Banyak, Pak. Banyak, siapa aja coba, boleh perkenalkan. Ya, kita perkenalkan. Ya, mungkin yang baru ada pertanyaan, silakan. Mungkin baru tadi masuk ke tengah-tengah juga nggak apa-apa, silahkan bertanya. Mau tanya legalitasnya, tanya seperti apa syariahnya, silahkan. Ada yang mau bertanya, Bapak? Jangan malu. Ya, Pak, sabar, Pak. Boleh? Ya, Pak. Pak Haji Suryono. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak, kemarin sempat lupa mau nanya. Kemarin nanya juga. Cuma karena kemarin itu ikutnya tidak dari awal, Pak. Tidak dari awal. Ya. Ada beberapa menit dari selesai, hampir selesai itu.
Yang saya tanyakan tambahan dari yang kemarin itu Pak, kalau jadi apa itu Pak? Produser. Ya, Ya. itu ada batasan belanjanya dari GSA atau GAA itu sampai berapa Pak? Ada batasan apa Anda itu? Nggak ada batasan, Pak. Yang namanya belanja bebas, ya. Ya, tapi sudah bisa menjadi introducer sudah Pak ya? Kalau untuk introducer kan kemarin udah jelasin syaratnya sudah pernah beli GAE 10 satu unit aja. Oh, oke Pak, ya sudah Pak, sudah saya jalani itu Pak, sudah. Oke. Kalau gitu Bapak udah lapor ke yang mengajak untuk dijadikan introducer? Sudah Pak, sudah. Oke. Tinggal cek Ya. di edit profil itu statusnya, Pak. Ya Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Produser udah beres itu. Nggak ada turun peringkat, tinggal kejar naik peringkat aja. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Suryano. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan yang masih baru nih. Ada siapa lagi yang masih baru di sini? Bapak Ibu silahkan. Jangan malu-malu. Ada siapa di sini? Ini masih malu-malu atau yang ibu-ibunya sambil sibuk masak nih kayak. Ibu masak Pak. Ya siapa silakan yang baru, siapa lagi yang baru boleh suaranya silakan. Baik Bu, halo. Ada kemana ini? Baik Bu, ada pertanyaan Kak. Silakan, jangan malu-malu. Nanya gratis. Kalau beli emasnya baru bayar. Kalau nanyanya gratis ya. Ya. Silakan Bapak Ibu. Malu bertanya saat di jalan. Ya, mau nanya tentang perusahaan atau mau nanya tentang produk, ya silakan. Sistem. Kita sambil menunggu Pak. Izin Pak Herman. Ya, silakan. Silakan. Pak Heri Batu ya. Silakan. Apa namanya? Yang nggak link apa namanya rekaman YouTube untuk presentasi pakai bahasa Inggris, Pak? Rekaman YouTube untuk presentasi bahasa Inggris. Ya, yang PPT. Ada sih standar presentasi bahasa Inggris, tapi bukan kita yang buat. Oh iya iya. Ya, saya nggak tahu nih apa bisa membantu atau tidak. Tapi mungkin untuk orang yang ngerti bahasa Inggris harusnya bisa membantu ya. Bentar, saya bagikan linknya di chat nanti ya. Baik Pak Herman. Makasih banyak Pak Herman. Ya, makasih. Pak Heri mau presentasi kemana Pak Heri? Saya kebetulan punya profil saya itu kan followernya ada 1.500-an orang dari seluruh dunia gitu Pak. Jadi saya mungkin bahasa Inggris aja kasih link itunya. Itu Pak, sudah saya bagi di link chatting ya Pak. Oh biar baik Pak Herman, makasih banyak Pak. Nah, Bapak Ibu yang perlu link video presentasi penjelasan bahasa Inggris bisa ambil dari link itu. Itu ada cuplikan-cuplikan ringkas lah tentang presentasinya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Yang masih baru, ada lagi masih baru di sini. Jangan malu-malu. Boleh. Kalau tidak berani tampilkan videonya, boleh tampilkan suaranya. Silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu Bapak Ibu. Kenapa? Manusia itu kalau mendengarkan salah satu presentasi itu paling kita bisa menangkap 30%. Artinya masih ada pertanyaan kalau kita mendengarkan ya Bapak Ibu. Silakan. Pak Sudono mau nanya lagi boleh? Atau yang lain silakan. Kalau ada yang nanya, saya nanya lagi nih. Siap. Boleh, silakan Pak.
Pak. Ini lagi Pak, saya sudah terdaftar Pak, terus mendaftarkan istri juga, Ya. tapi kemarin itu sempat salah referral Pak, itu sama leader kita itu keliru referral Pak. Iya. Katanya suruh nunggu 2 bulan Pak, Ya. untuk memperbaiki itu. Iya, Sampai Pak. sekarang itu sudah lebih dari 2 bulan. Sampai sekarang sudah lebih dari 2 bulan. Cuma belum muncul-muncul di Summary rate. Udah dilapor ke manajemen, Pak? Sudah tidak ada respon, Pak. Tidak ada. Artinya di admin GM itu hari ini tidak ada respon, Pak. Ya, Bapak ini coba hubungin Bu Siti aja ya, kasih tahu. Ini udah tunggu 2 bulan, minta tolong di follow up lagi ke office ya. Karena kalau untuk pindah referral itu harus dari pusat, Pak. Memang agak lama tuh nunggunya kalau dari pusat itu. Iya, harus 2 bulan katanya. Tapi sampai hari ini sudah lebih dari 2 bulan, Pak. Hampir 2 bulan setengah. Itu lapor ke Bu Siti ya, Pak, di manajemen ya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Karena saya nggak bisa akses ke sana tuh, harus lewat manajemen ya, kantor. Ya, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Ya, itu saja, Pak. Siap. Oke, ada lagi? Silakan. Ini kayaknya yang hari ini pada banyak yang malu-malu nih, Pak Heru. Iya. Saya lihat sih ada beberapa orang baru nih. Undangan-undangan saya juga ada, cuma pada nggak mau bertanya ini. Silakan, Bapak. Iya, jangan malu-malu bertanya. Ayo, Pak, silahkan. Bu Ina, gimana? Sudah jelas, Bu Ina? Nah, ini ada Pak Ahmad Muin, mungkin mau bertanya. Silakan, Pak Ahmad Muin. Jangan malu-malu, Pak. Ya, yang open mic silakan. Mau tanya, silakan. Pak, boleh wakilin pertanyaan mitra nggak, Pak? Boleh, Bapak. Ini Pak, ada mitra yang bertanya, tampilan dari website GM yang baru itu sudah tidak ada informasi tentang GM Cell dan GM Buy untuk GAE 10 dan GAE 5. Jadi tampilannya hanya GSA dan GCA saja. Seperti itu, Pak. Terus yang kedua, sudah tidak ada setting untuk misalkan harga emas naik atau turun, dolar naik apa turun itu mereka mau setting komisi mereka tuh lewat user setting di edit profile, kan di situ ada ya Pak ya. Nah, solusinya gimana Pak? Nah, itu mereka bertanya. Tapi mereka malu-malu nih, nyimak aja, jadi saya mewakili. Oke, makasih Bu. Jadi kalau menanyakan tentang tampilan di website yang quantummetal.com atau website Quantum Metal Indonesia Pak .id. Oh, quantummetal yang .id ya. Kalau itu sebaiknya sih yang bisa menjawab tuh langsung ke manajemen ya. Oh, oke, Pak. Ke Pak William, nanti kita boleh tanya ke sana. Ya, tetapi kalau di quantummetal.com ya lengkap sih. Ada GAE, ada GSA-nya ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk settingan apa namanya? Settingan ke GSA ya Bu ya? Otomatis ya? Iya, tapi masih tetap mereka masih pakai harus setting Wi-Fi-nya tuh ke DNS, Pak. Belum bisa langsung. Oh, untuk akses quantummetal.id, ya, masih Iya, ke Pak. DNS ya. Ini memang dari Kominfo-nya harus aktifin lagi tuh. Oh iya. Itu mungkin lagi dilaporin sama manajemen ya untuk proses kembali. Sekaligus nanti kita akan launching, ada klarifikasi resmi juga dari pihak Bapepti ya kan, untuk bahwasa memberitahu bahwasa quantummetal ini udah resmi, udah lengkap. Nah, itu mungkin setelah itu ya Bu ya. Oke, siap Pak. Oke, makasih Bu. Makasih Pak. Untuk komisi tadi ada pertanyaan ya untuk setting ke GSA auto itu kah? Iya, betul Pak. Yang dari settingan mereka mau pindahkan komisi dari dollars ke GSA itu. Nah, itu tampilan yang sekarang tuh nggak ada Pak. Kalau yang lama ada. Oh, maksudnya member baru kah?
Iya, member baru mereka yang sudah introducer mau masukkan komisionnya itu di edit profile untuk dipindahkan ke GSA. Tapi sekarang tampilannya sudah tidak ada, Pak. Ada sih. Jadi mereka kemarin sempat bertanya ini seperti apa. Jadi saya arahkan sebenarnya di Ini saya share screen-nya, Bu. iya, Ini saya share screen. Memang dia kelihatan dia kecil sih. kecil yang kotak kecil ini, Pak. Edit profile ya. Tapi di klik bawah, beberapa edit profile. yang registrasi baru itu mereka nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Iya. Oh, terus dia terkumpul di float semua. Iya, betul, Pak. Oh, oke, nanti kita harus tanya ke manajemen kalau hal itu. Saya nggak tahu juga nih, karena saya Nanti, punya Pak. ada sih. Kita punya yang lama ada, Pak, tapi yang baru Iya. kayaknya tampilannya baru deh. Oke, Bu, nanti saya coba minta datanya, Bu ya. Saya cek dulu ya. Oke, siap, Pak. Ini kok nggak ada yang nanya ya? Ya, makasih, Bu. Sama. Ayo Bapak Ibu nanya yang banyak nih, mumpung Pak Herman sama Pak Ari lagi jadi host dan Ya. Selamat sore Pak Herman. Mau Ya, nanya Pak Herman. Pak Hartanto ya, silakan. Ya, Pak Herman, kalau kita misalnya kita terminasi, kemudian kita simpan terus di floating, enggak apa-apa kan Pak ya? Bagus Pak, karena kalau simpan di float itu nilainya kan dolar ya Pak. Jadi dia mengikuti nilai dolar Pak. Jadi nilai dalam rupiahnya akan berubah-ubah sesuai dengan kurs dolar. Kalau kurs dolarnya naik terhadap rupiah, nilainya nambah Pak. Oh gitu. Nah, kemudian kan kemarin gini Pak, saya ada salah klik GAE 10, jual ternyata rugi. Jadi saya mau beli lagi kan nggak cukup uangnya di floating itu. Ya. Kemudian saya jual GSA masuk ke GCA sesuai kebutuhan kekurangan, misalnya kekurangan $20. Jadi saya beli dari situ, jual dari situ, saya masukin floating jadi cukup di GAE-nya 10. Ya. Tidak ada masalah Pak ya, jadi Boleh, gitu ya Pak. boleh. Betul Jadi gitu ya kita Pak ya. boleh tarik sesuai kebutuhan kita, boleh tarik semua, boleh. Nanti tinggal tambahin lagi waktu mau beli GAE lagi kan? Iya, oke. Boleh Nggak ada Pak, masalah, itu ya. bisa di withdraw atau bisa dijadikan GSA, tarik lagi 85% boleh. Oh iya, oke. Baik. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Pak Hartanto. Oke, baik. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Pak Herman nanya nih. Silakan. Pak Herman, tadi kan ada yang nanya tuh, Pak siapa tadi itu yang salah untuk referral. Lanjut Pak. Pak Suyoso ya, salah referralnya. Kalau nunggu 2-3 bulan berarti kemungkinan bonus atau komisinya ada diserahkan kepada yang salah referral itu Pak ya, nggak mungkin dibalikin lagi. Ya teknisnya kita lapor ini ada salah referral, tapi harus jelas alasannya. Seharusnya di bawah suami tapi salah posting di upline. Nah, kita harus lapor dulu. Nah nanti laporan itu ditindaklanjuti dari Jakarta, akan dikirim laporannya ke pusat, ke Malaysia. Nah nanti orang Malaysia yang bisa mengakses perpindahan itu Pak. Nah itu disuruh tunggu 2 bulan ya Pak. Jadi itunya nggak hilang Pak ya, bonus atau komisinya yang walaupun katakanlah cuma 2% atau berapa gitu, itu bisa tapi selama dia mau pindah itu nggak boleh transaksi loh Pak. Oh. Nah, jadi dia harus dihitung 2 bulan dari transaksi terakhirnya. 2 bulan dari transaksi terakhir. Iya. Ya. Nggak boleh transaksi Pak. Nggak boleh transaksi Pak. Maksudnya yang upline yang salah ini Pak? Nggak boleh. Enggak, yang mau pindah itu loh Pak. Oh. Akun yang mau pindah itu. Oke. Ya. Oke. Makasih Pak. Makasih. Pak Herman bisa sedikit nambahin Pak? Ya silakan Bu. Saya juga kejadian yang sama ini, tapi kesalahan pada referral ya, bukan pada referrernya. Kalau misalkan salah masukin link registrasi, selama dia masih belum update tentang KYC, data bank masih pada saat-saat di awal, itu tidak perlu harus nunggu 2 bulan, tapi direct
nanti manajemen pihak office itu akan automatically memindahkan langsung, jadi tidak memerlukan waktu selama 2 bulan. Tetapi kalau KYC-nya sudah terupdate, tunggu approval, yaitu memang harus membutuhkan waktu selama itu. Nah, itu Ya. tergantung dari manajemen office di Jakarta dan di pusat, apakah bisa langsung automatically dipindahkan apa tidaknya nanti mereka yang punya kebijakan. Tapi so far kalau saya beberapa kali ada kejadian seperti itu, selama KYC, data bank belum, edit profile belum terisi, nomini belum, dan belum terapprove, masih setengah jalan itu bisa langsung dipindahkan. Tapi of course kita harus connect ke manajemen office dulu, Pak. Ya, lapor ke manajemen office ya. Tapi saya pernah ngalamin juga tuh orang baru, belum di KYC juga, tapi disuruh juga tunggu 2 bulan kok. Oh gitu, Pak. Iya. Saya beberapa kali enggak, Pak. Ya alhamdulillahnya langsung gitu. Pada saat itu Ah, saya memang sama Pak Dika. Jadi langsung direct, oh bisa Bu. Hanya saja kita cek dulu apakah KYC-nya sudah di save, udah di confirm atau belum. Kalau belum di submit ya masih bisa gitu dari pihak Indonesia membantu. Tapi kalau misalkan KYC sudah, data bank sudah, edit profile nomini sudah, ya itu memang agak sulit. Jadi memang harus nunggu 2 bulan. iya, Gitu, Pak. seharusnya sih bisa kalau Iya, mau dikerjain langsung oleh manajemen. Tapi manajemen memang memang harus runut. membuat peraturannya begitu. Iya, Pak. Ya, kita harus ngikut lah. Oke. Makasih, Pak. Ya, makasih. Ada lagi Bapak Ibu, silahkan open mic saja, jangan malu-malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak mau nanya Silakan dari Pak Didi. ya cara ngelihat harga emas dunia hari ini. Soalnya saya lagi nungguin harga emasnya berapa ini mau masuk. Bapak mau lihatnya versi Indonesia atau versi Nah, rupiah yang atau baik, dolar? yang baik untuk kita tuh gimana, Pak? Ya, Yang memang yang tepat untuk kita yang versi mana? ya sama sih sebenarnya sama, tidak ada Yang perbedaan. bahasa Indonesia. Bapak tinggal login aja Pak Oh, di website, ya. itu di situ ada gold price. Nah ini sebelah kanan ini. Iya. Ini setiap 5 menit ini harga ini update ngikutin market dunia nih. Kelihatan screen-nya Pak? Ya, ada. Nah, lihat dari sini ini udah dirupiahkan. Oh, iya, iya. Ini kurs dolarnya juga sudah bisa dihitung. Ya, Lebih harga hari ini simpel sih ini ya, kalau langsung rupiah ya. ya. Hmm. Yang up to date ini ya, Pak ya. Iya, ini tiap 5 menit Pak akan Oh, update sesuai market dunia. iya ya, makasih Pak. Udah tahu Oke, Pak. makasih ya. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Oke, Pak Irman. Ya, Pak Elvis. Ya, mau tanya itu akumulasi grup omset untuk aku yang maksud akumulasi grup omset itu termasuk transaksi sendiri. Enggak, Pak. Oh, transaksi sendiri enggak termasuk, Pak ya? Enggak. Grup di bawah kita, Pak. Oke, makasih Pak Irman. Ya, makasih. Lanjut, ada pertanyaan. Mungkin 5 menit lagi kita boleh off ya. Oke, silahkan Bapak Ibu. Ya. Ini saya kepengen dengar dari Pak Ari nih. Waktu itu saya dengar singkat waktu pertemuan di Max One Glodok nih. Keberhasilan Pak Ari dari agen asuransi langsung pindah menjadi di Quantum Metal nih dalam waktu 2 bulan atau 2 minggu. Saya dengar kok langsung jadi dealer tuh. Tipsnya apa bawa gerbong orang-orang asuransi atau nasabahnya diajak ke sini semua atau gimana Pak? Oke, Pak Ari. Silakan Pak Ari. Oke. Jadi waktu di Max One Bapak ada di situ ya Pak? Ada, saya datang 2 hari berturut-turut. 2 hari ya, alhamdulillah. Saya Oke, terkesan sama Pak Ari ini luar biasa ini Pak Ari ini. Saya mau menyontoh tapi apa bisa Pak ya? Bisa Pak, bisa. Itu gini, kalau saya sebetulnya ngikutin apa kata Pak Herman. Itu saya belajar sama Pak Herman nih. Karena gini ya Pak ya, kalau kita memasuki suatu sistem yang baru, atau bisnis yang baru, kita tidak bisa membawa keahlian kita di bisnis yang lama. Ini yang saya pahami.
Boleh mungkin ada yang dicontoh yang baik-baiknya aja, mungkin motivasinya atau cara kerjanya atau apa. Kenapa? Yang saya lihat ternyata, karena selain di asuransi, pernah di asuransi pun juga saya pernah di multi level. Ya itu kan mirip-mirip ya. Asuransi itu kan juga sebetulnya basicnya mirip multi level. Cuman kekuatan di asuransi itu adalah, kalau saya lihat memang lebih mirip dengan kuantum ini karena memang kita adalah direct selling. Jadi artinya apa? Benar-benar kita kekuatannya adalah di kita masing-masing. Sebetulnya di sini yang saya pelajari juga dari Pak Herman, dari Puan Aida adalah kita intinya sebetulnya bukan mencari orang yang mau menjadi apa namanya, jadi agen atau jadi konsultan, tapi kita hanya banyak berbaginya untuk orang-orang yang mau jadi nasabah. Karena kan asuransi juga mencari nasabah ya waktu itu ya, saya mencari nasabah. Jadi banyak yang kita sharingkan itu adalah manfaat. Ternyata gini Pak, ya mungkin Pak Hendarto, mungkin gini ya. Kita kalau mau membagikan satu ke orang itu adalah kita contohnya kita mau ngasih sesuatu atau mau ngasih duit aja. Contohnya saya datang nih ke rumah Pak Hendarto. Pak Hendarto, saya punya 10 juta. Pak Hendarto mau nggak? Kira-kira kalau orangnya mau kita kasih duit, orangnya menolak, kita sakit hati nggak Pak? Ya tentunya. Kalau saya sih kalau mau ngasih orang-orang yang nggak mau, saya nggak akan sakit hati Pak. Saya mau ngasih kok. Kecuali saya mau minta. Saya datang mau ke rumah ke Pak Hendarto, saya mau pinjem duit Pak. Tapi Pak Hendartonya bilang, nggak ada, ngapain pinjem duit saya. Mungkin saya agak tersinggung atau saya agak kecewa, betul ya Pak ya? Ya betul. Tapi kalau kita niatnya mau memberi, mau memberikan sesuatu, apalagi manfaat, bahasanya gini Pak. Kan kita kan diajarkan juga oleh leader-leader kita untuk banyak bersedekah. Sedekah itu kan bisa sedekah ilmu, sedekah manfaat, ya. Jadi namanya orang memberi itu kan kita nothing tulus Pak. Siapa aja kita share aja, mau keluarga kita, mau teman-teman. Jadi saya tuh kalau cerita sama orang, saya cuma cerita, selama ini Bapak Ibu lebih banyak pertama ke GSA dan GCA Pak. Saya tidak akan menjelaskan GAI dulu, karena GAI itu adalah bentuk ada modal di situ yang harus kita siapkan. Tapi kalau GCA dan GSA itu adalah benar-benar selama ini kita lakukan, benar nggak Pak? Kan kita belanja Pak. Kita ada pengeluaran. Nah, coba Bapak lebih banyak bercerita, bukan mengajak, tapi bercerita. Nah, di situ itu yang saya lakukan, ternyata kok lebih nyaman orang kalau mendengarkan cerita. Bisa cerita manfaatnya, cerita. Bahkan Pak Herman juga mengajarkan, jangan selalu bilang profit, tapi yang dijelaskan adalah manfaat. Kenapa? Orang kalau kita menjelaskan profit, kelihatan Pak di jidatnya Pak. Komisi, profit itu kelihatan Pak. Tapi kalau kita menjelaskan berbaginya manfaat, bahwa saya kok ternyata uang belanja saya ternyata saya sisihkan kok ada hasilnya ya, insya Allah deh. Dan yang ngajak saya pun bilang setahun 2 tahun kemudian uang yang saya belanjakan ini bisa kembali tanpa harus saya cicil. Jadi lebih banyak ke storytelling Pak. Jadi kita cerita aja sebetulnya. Insya Allah Pak Hendarto banyak cerita, ya bisa terjadi. Nah ternyata Pak, orang setelah memanfaatkan GCA, GSA, setelah mereka tanya lagi, mereka ikut training. Makanya saya selalu saya selalu agak sedikit strength sama teman-teman saya yang sudah mendaftar, itu selalu harus ikut Zoom. Kalau enggak, minimal tonton videonya Pak. Jadi kan kita selalu nih Pak Herman, setelah selesai Zoom gini kan kita ngasih rekamannya nih, share ke mereka, bilang tontonlah, walaupun cuma 1 jam ya, walaupun mungkin depan-depannya, selalu Pak sampaikan ke mereka. Ternyata apa? Karena sering kita bicara, kayak baru tadi nih, ada yang ada di grup saya sudah hampir 6 bulan tapi tidak pernah komen sama sekali. Tapi karena saya rutin membagikan tentang acara Zoom, tentang manfaat-manfaatnya, baru tadi aja dia nelpon dari Pekanbaru Pak, teman saya dari Pekanbaru. Apa sih Pak Ari, kok kayaknya saya mulai kepo nih, melihat Pak Ari sharingnya tuh lebih banyak, sharingnya tuh bercerita, bukannya mengajarkan. Jadi kalau kebanyakan orang kita itu kan kalau diajarin nggak mau Pak, bener nggak Pak? Iya betul. Kayak kok ngajarin gue gitu kan, kok kamu ngajarin saya, sedangkan saya kadang-kadang apalagi yang dia lebih sukses dari kita mau ngajarin dia, kok kayaknya nggak pantas. Tapi kalau berbagi, insya Allah Pak, coba deh
Ya, apalagi di bulan ini, bulan berbagi, sama-sama di bulan Ramadan ini kita sama-sama bisa berbagi. Coba deh banyak-banyak berbagi deh. Nanti ya Allah akan kasih kok sinyal-sinyalnya bahwa apa yang kita bagikan secara tulus, Allah akan balas. Kalau saya seperti itu sih Pak Hendra. Gak ada ilmu khusus sebetulnya, cuman saya ngerasa bahwa kenapa nggak sih saya bagi-bagi deh. Insya Allah kenapa? Pak Herman mengajarkan begitu, Wan Aida mengajarkan begitu, bahkan kita kalau mau jadi kaya di dua dunia, bukan hanya di akhirat tapi ada di dunia ini. Nah, insya Allah ya, mohon maaf saya tidak mengajarkan, tapi ini yang saya lakukan. Saya coba untuk sharing-sharing aja, tapi bikin kata-katanya yang simpel, Pak. Kalau ke ibu-ibu saya bilang dengan uang belanja. Makanya tadi kan Bu Anissa itu kan istri saya itu. Dia pahamnya dari uang belanja, uang yang saya kasih. Bun, aku sisihkan dulu coba deh. Nanti insya Allah ke depannya. Yang selama ini hangus begitu saja, bisa kembali atau bisa menjadi manfaat di 2-3 tahun ke depan. Seperti itu. Gimana Pak Hendarto menjawab kira-kira? Bagus Pak. Bagus, terima kasih Pak Ari, luar biasa. Sama-sama. Semoga jadi manfaat. Ya, selamat sore, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya lagi? Silahkan. Gimana yang lain nih Bapak Ibu? Jangan-jangan tertidur dengan omongan saya. Ya Pak Herman. Mungkin kalau nggak ada kita boleh off ya, boleh tutup. Oke, saya hitung sampai 5 nih. Saya hitung sampai 5, kalau nggak ada saya off ya. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. 1, 2. Tanya Pak. Nah, tuh kan. Mau nanya. Pak Herman sharing dong Pak. Kiat-kiat Pak Herman bisa jadi Herman juga belum pernah sharing nih Pak Herman. Jadi mentor Pak buat yang baru-baru dan buat kita juga nih Pak yang udah ya boleh dibilang udah ikut jejak Pak Herman cukup lama lah ya Pak. Ayo Pak sharing dong Pak. Suaranya nggak jelas Bu. Nggak jelas Pak. Udah kencang ini Pak. Berarti jaringan Pak Herman nih. Nggak, tempat saya lagi hujan nih. Oh, pantes. Ayo dong Pak. Sharing nih Pak. Gimana kiatnya nih Pak? Biar yang lain juga nyontek Pak. Oh, kiat. Pak Herman sukses nih Pak. Saya jawab ya Bu ya. Baik. Oke, kiat dalam menjalankan bisnis ini sebenarnya saya udah sering bahas dalam training ya. Tapi emang nggak bisa mungkin dalam 1 kali 2 kali pertemuan karena banyak hal yang harus kita pelajari. Tapi yang pertama, apapun yang mau kita lakukan, yang paling penting adalah diri kita sendiri yang harus kita perbaiki, Bu. Ya, balik lagi koreksi diri. Apakah kita kurang belajar? Nah, kalau kita merasa belum yakin, berarti kita perlu tambah belajar. Semuanya harus pada diri sendiri dulu. Terus pada niat kita juga, seperti Pak Ari bilang tadi, niatnya untuk berbagi, bukan untuk cari keuntungan. Itu juga harus kita perbaiki. Kadang-kadang kalau kita mau menemuin orang, terus ada hal yang mengganjal, wah nanti dia nggak mau nanti dia tolak nanti dia begini. Nah itu berarti niat kita udah salah. Atau mungkin pada saat ada orang yang menolak, terus kita kecewa. Itu balik lagi, niat kita juga berarti harus kita perbaiki lagi. Selalu kita ingat niatnya berbagi, tidak boleh kecewa, tidak boleh minder pada saat menemuin orang. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu berawal dari diri kita dulu, bukan nyalain orang. Nah kebanyakan kita kan pada saat kita gagal, kita nyalain orang lain. Kita nyalain prospek lah, nyalain inilah, nyalain itulah. Nah jadi belajarlah dari sekarang, selalu kalau mau salahin diri sendiri dulu supaya kita bisa memperbaiki diri kita supaya lebih baik, maka otomatis pasti cara kerja kita juga lebih baik. Nah dari saya itu loh, hari ini itulah tips saya dulu di awal. Ya. Seri ya Pak Herman? Tipsnya berseri ya Pak? Tipsnya berseri ya Pak? Ya karena banyak hal ya kalau kita mau bicara pelajaran. Nah tapi intisarinya diri sendiri dulu yang harus diperbaiki. Kita harus belajar, yakini diri sendiri dulu.
Ya kan? Kalau belum berhasil berarti kita masih diri kita juga harus mencoba lagi dan lain-lain. Semuanya pada diri Yes. sendiri. Yes, Begitu. Pak. Setuju. Ya. Mantap. Jadi jangan pernah menyalahkan, melihat yang ke orang lain, tapi ke diri sendiri. Nah, itu poinnya ya, Bu ya. Iya, betul, Pak. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, siapa lagi? Silahkan. Saya hitung sampai 5 lagi. Kalau tidak ada, saya close karena sudah menjelang berbuka ya. Mungkin ada beberapa yang siap-siap juga, terutama ibu-ibu. Saya hitung 1, 2, 3, 4. Oke, Bapak Ibu, terima kasih buat hari ini. Alhamdulillah. Semoga manfaat ilmu. Jadi intinya apa, Bapak Ibu? Ya, poin yang saya dapat hari ini. Terima kasih Pak Herman. Intinya jangan pernah menyalahkan, apalagi juga kadang-kadang ada yang suka bilang begini, habis yang ngajak saya sih nggak ngajarin saya. Nah, kita suka kata-kata begitu ya. Sebenarnya jangan nyalahin orang lain, Bu, Bapak. Diri sendiri aja, ngapain mesti nyalahin orang lain? Toh setiap Senin, Rabu, Jumat, Ahad atau Minggu kita ada Zoom loh. Manfaatkan. Makanya saya juga waktu di Max One kemarin mau bilang, Zoom kita 4 kali 1 minggu loh. Bahkan kalau memang nggak ada pesertanya, saya udah pernah bilang sama Pak Herman, kenapa nggak dibikin Zoom-nya udah 1 kali aja deh, kalau nggak mau 4 kali. Ini kan manfaat Bapak Ibu. Artinya apa? Kita belum bisa ngomong, ya kita berbagi, kita sendiri belajar. Saya pun alhamdulillah Pak, di perjalanan pun kadang-kadang lagi nyetir pun atau lagi ketemu orang pun saya tetap saya buka Zoom walaupun saya pakai earphone biar tidak mengganggu orang lain kan. Kenapa? Banyak ilmu yang harus kita pelajari dan jangan pernah merasa puas. Oke, terima kasih Bapak Ibu hari ini, semoga manfaat. Terima kasih Pak Herman, terima kasih semua yang sudah hadir. Semoga manfaat ya. Semoga ibadah kita diterima dan ilmu-ilmunya juga jadi manfaat buat kita semua. Terima kasih. Oke, sampai ketemu di Zoom di hari Rabu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.